Pemirsa, pemerintah memberikan cuti panjang bersama dan juga memberi subsidi penerbangan tiket domestik untuk membangkitkan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. Namun di sisi lain, pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak pulang kampung dan tidak bepergian ke tempat keramaian guna menekan angka penularan COVID-19. Lantas, apa kata warga terkait hal ini? Berikut rakyat bicara pekan ini, Simalakama, libur panjang akhir pekan. Di akhir Oktober 2020, pemerintah memberikan cuti panjang bersama dan juga memberikan subsidi bagi penerbangan tiket domestik. Lantas, ini bertujuan untuk meningkatkan stimulus ekonomi pariwisata. Tapi, di sisi lain, pemerintah juga memberikan arahan untuk masyarakatnya tidak pulang kampung, tidak berpergian keluar rumah. Lantas, apa yang dipikirkan oleh pemerintah dan apa pendapat masyarakat menanggapi hal ini? Nadia, udah mau jalan ya? Iya, udah mau jalan. Aduh. Jalan nih, ke dalam aja nggak? Ya udah kita ngobrol boleh ya? Sebentar di dalam ya? boleh. Nadia, nah tadi kan udah siap-siap mau pergi. Nah sebaiknya kan ini kan pemerintah tujuannya untuk naikin sektor wisata. Terus juga makanya ada liburan kayak gini. Tapi persoalannya angka COVID-19 masih terus ada. Kalau Nadia sendiri lebih baik pemerintah nyelesain yang mana dulu sih nih? Apakah ekonomi dulu atau kesehatan masyarakat yang diutamakan? Sebenarnya kesehatan masyarakat dulu sih, karena itu penting banget. Semakin banyak angka kematian sih menurut aku ya sekarang gitu. Setiap minggunya. Kalau misalkan ekonomi, iya itu juga perlu. Tapi kan dengan cara kalau misalkan kesehatannya itu udah beres, ekonominya juga pasti bakal lebih jelas lagi gitu. Cuti panjang ini mau ngapain aja sih? Jadi mau liburan di Jogja sama teman-teman. Nah kalau misalkan saat ini pemerintah ngasih cuti panjang bersama, sebenarnya kamu lebih cenderung keseneng atau justru, oh ini jalan-jalan tapi tetap was-was gitu? Jalan-jalan tetap was-was sih, asalkan tetap mematuhi protokol aja sih menurut aku ya. Jadi tetap pakai masker, terus cuci tangan, tetap social distancing juga. Nah hal yang bikin was-was itu ketika apa? Apakah ketika memang justru kumpul sama teman-temannya atau lagi keadaan crowd tempat wisata atau gimana? Dalam keadaan pas pariwisatanya sih, karena kan apalagi di ruang tertutup kan, itu kan virusnya jadi lebih cepat menyebar gitu. Itu yang paling ditakutin. Nah sejauh ini kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan tapi masalah pandemi COVID-19 yang belum selesai, kamu tuh sebenarnya lebih setuju nggak sih dengan ada cuti bersama ini? Dengan adanya cuti bersama sih iya sih sebenarnya. Jadi ya lebih bisa liburan jadi lebih panjang. Tapi kan kalau misalkan jadi lebih panjang, jangka waktunya COVID-nya jadi mungkin lebih banyak menyebar gitu kan. Karena semua orang keluar jadi lebih keluar lagi, terus keluar kota udah boleh, keluar negeri bahkan juga sekarang udah bisa gitu. Ngurangin COVID-nya. Jadi kayak misalkan 2 minggu nih kantor cuma dibuka 3 hari doang atau 2 hari doang. Itu udah ngaruh sih sebenarnya. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat untuk tetap di rumah, tidak pulang kampung, dan juga berkerumun. Hal ini penting diingat masyarakat karena untuk menekan angka persebaran COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 meminta perkantoran untuk mendata karyawannya jika pergi keluar kota, terutama dengan tujuan zona merah dan juga zona oranye. Sedangkan perusahaan juga diminta mengisolasi karyawan jika terdapat gejala COVID-19 ketika sehabis pulang dari luar kota. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan ada lonjakan kasus penanganan COVID-19 yang terjadi, yaitu di mana di tanggal 23 hingga 25 Mei 2020 saat Lebaran atau Idul Fitri. Kasusnya mencapai 93%. Sedangkan ketika Agustus lalu, di mana tahun baru Islam menjadi lonjakan terbesar kedua, mencapai 118%.
Riset yang ada di Tiongkok mengatakan bahwa persebaran orang-orang sangat berpengaruh terhadap kurva angka kasus COVID-19. Yang pertama, jika dibandingkan dengan angka persebaran orang-orang mencapai 20%, itu artinya akan berpengaruh ke kurva sebanyak 33%. Sedangkan jikalau pergerakan orang-orang mencapai 40%, itu artinya akan berpengaruh terhadap kurva sebanyak 66%. Yang terakhir, jika persebaran orang-orang dibatasi hingga 60%, maka kurvanya akan mengerucut ke angka 91% dan berimbas selama 14 pekan penurunan kasus angka COVID-19. Bu, ini kan libur akhir pekan cukup panjang. Kalau Ibu menghabiskannya dengan keluarga seperti apa, Bu? Pengennya sih keluar kota gitu kan. Tapi kan sekarang pakai tes COVID segala macem ya. Nah, jadi ada rasa ketakutan juga buat kita gitu. Ketakutan itu karena apa, Bu? Karena pandeminya atau? Ya karena pandeminya. Tapi Ibu menghindari juga untuk keluarga itu jangan wisata dulu lah selama pandemi ini atau? Sebenarnya ini sudah terlalu lama pandemi juga, kadang kita perlu refreshing juga ya untuk keluarga. Jadi makanya kalau toh kita memang harus keluar kota, kita harus lebih selektif dari segi protokol kesehatannya seperti apa, itu aja. Kan pemerintah ini kan punya stimulus, Bu, untuk murahin harga tiket pesawat agar jalan-jalannya bisa berwisata lah gitu masyarakatnya. Tapi satu sisi belum selesai juga pandemi. Nah, kalau Ibu, pandangan Ibu seperti apa, Bu? Positif juga ya, dengan harga murah, kita kepengen ke tempat-tempat yang bisa kita tuju gitu. Cuma seperti yang saya tadi katakan, bahwa kita harus lebih selektif lagi, terus kita harus mengikuti juga aturan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Selagi kita memang sudah tidak ada COVID-nya, ya why not gitu loh. Jaga diri aja pokoknya. Ya karena kan dari diri kita sendiri yang tahu kita nih gimana sih untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu. Kakak masih khawatir nggak sih sebenarnya? Enggak. Kenapa? Tuh aku jaga jarak, terus ya aku pakai masker, terus pakai sanitizer. Nah kan juga pemerintah punya program tiket dimurahkan. Nah kalau kakak sendiri manfaatin itu untuk pulang kampung atau? Ya, aku lihat tiketnya turun, jadi kesempatan yang bagus lah. Kalau dari kakak sendiri, seperti apa harusnya pemerintah menyelesaikan ini semua? Karena kan kalau pariwisata dibuka, otomatis persebaran juga kemungkinan akan naik lagi. Kalau menurut aku sih kan pariwisata itu kan penting buat pemasukan negara kan. Seperti di dua sisi mata uang, ingin sektor ekonomi pariwisata meningkat, namun juga masih berperang melawan COVID-19. Kali ini masyarakat benar-benar memilih, apakah mereka ingin melawan jenuh atau melawan kesehatan mereka sendiri untuk tetap terjaga dan aman dari persebaran pandemi. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiollah dan juga juru kamera Raga Firdaus beserta Adi Suryananda. Sampai jumpa pekan depan.